buktiin sebelumnya. Alhasil saat saya menonton, saya mendapati bahwa Shen Fan dan wanita cantik itu benar-benar masuk ke dalam. Xia Qingsui yang awalnya cemburu menjadi cemas dan didorong oleh rasa ingin tahu. Xia Qingsui tanpa sadar bergerak keluar dari balik pohon dan mengikuti sosok Shen Fan maju sedikit demi sedikit. Sepertinya dia akan bisa menemukan rahasia Shen Fan dalam waktu dekat. Namun Xia Qingsui mencari lama dan tidak bisa melihat apapun sama sekali karena tidak ada jendela dari lantai ke langit-langit tempat Shen Fan dan Xiao Li berada. Jadi Xia Qingsui memutuskan untuk berjalan sedikit lebih jauh dan bersembunyi di balik pohon dekat gerbang. Karena khawatir sosok Xia Qingsui sedikit tidak jelas. Saat ini Shen Fan baru saja menyelesaikan prosedur pembukaan rekening. Shen Fan meletakkan penanya, duduk dengan santai, dan menghadapi wanita cantik itu tanpa sedikit pun perhatian di wajahnya. Kak Xiao Li, selanjutnya bisakah kamu memberitahuku berapa komisinya? Xiao Li yang duduk di seberangnya sangat tertarik pada Shen Fan. Dari penandatanganan hingga sekarang, matanya tidak pernah lepas dari Shen Fan. Ketika Shen Fan bertanya ini, mata Xiao Li berputar dan kemudian dia juga berbicara dengan nada resmi. Oh, benar, komisinya 05. Shen Fan tidak rela ketika mendengarnya. Dia tahu di kehidupan sebelumnya bahwa komisi berbeda dari orang ke orang. Kak, bukankah itu agak terlalu tinggi? Seingatku kita semua punya diskon di sini kan? Sepertinya 003. Jangan berbohong pada anak kecil seperti aku. Setelah mendengar ini, senyum Xiao Li menjadi semakin cerah. Dia menundukkan kepalanya untuk merapikan pakaiannya, lalu mengangkat kepalanya dan menyisir rambutnya dengan tangannya. Tindakan ini saja sudah cukup untuk membuat orang biasa tidak bisa menolak. Kemudian Xiao Li meletakkan sikunya di atas meja lagi dengan dagu bertopang tangan dan mendekati Shen Fan sedikit demi sedikit sambil berkata setengah bercanda. Benarkah, pria tampan, aku tidak berpikir kamu terlihat seperti anak kecil. Alhasil, percakapan antara kedua orang itu langsung berubah. Terutama Xia Qingsui yang sedang menonton di luar sangat cemas hingga menghentakkan kakinya ketika mengetahui bahwa wanita cantik itu benar-benar menggunakan tindakan ini. Tangan kecilnya hampir patah. Ada apa ini? Apa yang sedang dilakukan wanita itu? Dia terlihat seperti sedang mencoba merayu Shen Fan. Hati Xia Qingsui sedang kacau sekarang dan dia tidak peduli menyembunyikan apapun. Alhasil, Xiao Li yang duduk di hadapan Shen Fan melihatnya. Setelah Xiao Li selesai berbicara dengan Shen Fan, dia menunjuk keluar dengan dagunya dan melanjutkan. Gadis di luar itu pacarmu? Bagaimana kamu masih bisa menjadi anak-anak jika kamu bahkan punya pacar? Shen Fan mulai mendengarkan Xiao Li mengatakan bahwa dia bukan anak-anak dan ingin membela diri. Namun ketika dia mendengar dia mengatakan bahwa pacarnya ada di sana, pupilnya langsung mengecil seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia juga dengan cepat berbalik dan melihat keluar. Benar saja, Xia Qingsui terlihat di balik pohon di luar jendela Prancis, sesekali melihat ke sini. Mata besar yang lucu itu sepertinya telah menemukan beberapa rahasia besar mereka sendiri. Terutama alis yang berkerut yang membuatnya terlihat sangat serius. Ketika Shen Fan melihat bahwa itu adalah Xia Qingsui, dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Xia Qingsui akan datang menemuinya secara langsung setelah dia meminta cuti. Apa maksudnya ini? Apakah dia benar-benar meremehkan posisinya di hati Xia Qingsui? Jika Xia Qingsui tidak peduli padaku, bagaimana mungkin dia mengikutiku secara diam-diam? Setelah itu, Shen Fan melihat ekspresi Xia Qingsui dan merasa sedikit lucu. Shen Fan berbalik lagi memberi isyarat kepada Xiao Li dan berkata, "Permisi, mohon tunggu sebentar." Setelah mengatakan itu, Shen Fan berdiri dan berjalan keluar aula untuk menelepon Xia Qingsui. Alasannya sederhana, cuacanya masih sangat panas dan Xia Qingsui sedang berjemur di bawah matahari untuk menghindarinya. Apa yang harus kita lakukan jika gadis kecil ini terkena serangan panas setelah lama? Tak lama kemudian, Shen Fan berdiri di luar pintu, melihat Xia Qingsui di balik pohon di depannya. Dia tersenyum tak berdaya dan kemudian berkata, "Ayo Xia Qingsui keluarlah." Melihat Xia Qingsui lagi, dia terkejut ketika mendapati bahwa Shen Fan berbalik dan melihatnya. Dia dengan cepat menarik diri dan bersembunyi di balik pohon besar, matanya gemetar liar dan dia mulai memiliki pikiran liar. Shen Wen tidak akan menemukanku kan? Bagaimana dia bisa menemukanku? Aku bersembunyi dengan... Oh, ini semua karena aku terlalu cemas tadi. Aku lupa bersembunyi. Apa yang harus kulakukan sekarang? Bagaimana aku akan menjelaskan ini kepada Shen Fan ketika aku kembali? Alhasil, ketika dia sedang memikirkannya, dia tiba-tiba mendengar Shen Fan memanggilnya. Tubuh Xia Qingsui membeku dan dia tidak bergerak. Dia sedikit bingung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Alhasil, Shen Fan memandang Xia Qingsui dan terus berbicara. Teman sekelas Xia Qingsui yang terhormat, tidakkah kamu merasa panas di bawah pohon besar itu? Namun setelah Shen Fan mengingatkannya, Xia Qingsui sepertinya menyadarinya. Terik matahari di atas kepalaku membakar diriku dan bahkan lapisan tipis keringat muncul di dahi dan hidungku. Selain itu, Xia Qingsui sekarang secara bertahap telah menerima fakta bahwa dia telah ketahuan. Namun, aku merasakan suatu keluhan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatiku. Jadi, Xia Qingsui cemberut, berjalan keluar dari balik pohon, dan menyeka keringat dari hidungnya dengan punggung tangannya.
Namun, dia selalu tampak seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Shen Fan. Shen Fan melihat keringat di wajah Xia Qingswei dan ekspresinya yang sedih dan tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Jadi nada bicaranya menjadi lebih lembut dan dia melambai ke arah Xia Qingswei. Ayo sini, jangan berdiri di sini dingin. Alhasil, Xia Qingswei yang awalnya merasa sedikit kesal sepertinya tidak marah setelah mendengar apa yang dikatakan Shen Fan dan masih perhatian padanya. Jadi, Xia Qingswei langsung merasa hangat di hatinya. Melihat Shen Fan yang melambai padanya, dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan mendekati Shen Fan sambil menggaruk-garuk tangan kecilnya. Mungkin karena cuacanya terlalu panas, Xia Qingswei berkeringat. Saat dia berjalan mendekati Shen Fan, dia membawa angin sepoi-sepoi yang harum bersamanya. Angin harum bertiup langsung ke hidung Shen Fan. Bab 43 Anak Manis dan Anak Anjing tidak diizinkan masuk. Xia Qingswei menghampiri Shen Fan dengan angin sepoi-sepoi harum. Ini menyebabkan Shen Fan menarik napas dalam-dalam lagi dan tiba-tiba dia merasa seperti sedang bermandikan angin musim semi. Tidak hanya itu. Shen Fan sekarang memfokuskan seluruh perhatiannya pada Xia Qingswei. Setiap gerakan Xia Qingswei sangat imut dan cantik. Alhasil, ketika dia mencium aromanya lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk melingkarkan tangannya di pinggang Xia Qingswei. Saat ini Xia Qingswei hanya berjarak sekitar 1,5 langkah dari Shen Fan. Tapi dia masih cemberut menundukkan kepalanya dan menggaruk tangan kecilnya tidak berani menatap Shen Fan. Alhasil, Shen Fan berhasil memenangkan hati Xia Qingswei. Kemudian dia perlahan mengerahkan kekuatan dengan lengannya dan membawa Xia Qingswei mendekat padanya. Xia Qingswei sepertinya tidak menyadari tindakan ini dan mengambil 2 langkah lagi ke depan dengan kekuatan Shen Fan. Pada saat ini mereka berdua saling menempel dengan lembut hampir seperti mereka berpelukan tadi malam. Aroma yang dicium Shen Fan menjadi semakin nyata seolah-olah telah dilebur oleh aroma Xia Qingswei. Shen Fan menunduk dan menatap wajah Xia Qingswei dengan serius lalu berkata dengan lembut. Gadis bodoh, kapan kamu datang? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu berkeringat semua di bawah matahari, kenapa kamu tidak masuk dan mencariku? Saat Shen Fan berbicara, dia mengeluarkan tisu dan mulai dengan hati-hati menyeka keringat dari dahi Xia Qingswei. Tindakan ini sangat hangat dan intim. Xia Qingswei yang awalnya bertingkah seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan tiba-tiba merasa hangat di hatinya. Bibirnya yang cemberut tiba-tiba mengerucut kembali menjadi senyum bahagia namun malu. Jadi Xia Qingswei berkata dengan suara rendah. Aku keluar ketika kamu keluar Shen Fan, kamu tidak marah kan? Shen Fan tahu maksud Xia Qingswei dan menatapnya dengan wajah penuh iba. Bagaimana aku bisa marah? Jika aku tidak takut dengan apa yang akan dikatakan guru, aku akan memintamu untuk cuti agar kita bisa pergi bersama. Setelah menerima jawaban afirmatif Shen Fan, Xia Qingswei akhirnya menunjukkan senyum manisnya. Sungguh, tapi aku baru saja meminta Mei Ling untuk meminta izin untukku, aku tidak akan memimpin nyanyian siang ini jadi aku akan baik-baik saja. Tentu saja, Shen Fan tersenyum tak berdaya. Dia menemukan bahwa Xia Qingswei terlihat lebih baik ketika dia bahagia dan riang. Namun, mereka berdua telah mengobrol sampai sekarang seolah-olah mereka tidak pernah menyadarinya. Dari awal hingga akhir, mereka terus bersama dan tidak pernah berpisah. Pada akhirnya, Shen Fan lah yang mengulurkan tangan dan memegang tangan Xia Qingswei sambil menunjuk ke aula. Ayo ikut aku masuk, di dalam lebih dingin. Xia Qingswei melihat ke dalam dan melihat bahwa tempat itu sangat sepi dan tidak banyak orang di sekitar. Dia segera bertanya dengan bingung. Bolehkah aku benar-benar masuk bersamamu? Melihat Shen Fan yang imut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Jadi dia menunjuk tanda di kedua sisi pintu dan berkata. Tentu saja boleh, di sini tidak tertulis bahwa anak-anak kecil yang lucu dan anak-anak anjing tidak diperbolehkan masuk. Oh, Xia Qingswei yang sudah terbuai dalam manisnya cinta menjawab secara naluriah. Namun, setelah selesai berbicara, dia merasa ada sesuatu yang salah. Kemudian dia segera mengangkat tinjunya dan mulai memukuli dada Shen Fan. Oh, kau menjijikkan, menjijikkan. Keduanya bermain-main seperti ini untuk sementara waktu dan kemudian Shen Fan meraih tangan Xia Qingswei lagi. Sambil berjalan masuk, dia berbisik kepada Xia Qingswei. Ayo pergi, aku akan membuka rekening saham, tetapi komisi mereka untuk transaksi di masa depan terlalu tinggi, 0,5. Ikut aku untuk membahas masalah komisi. Ketika Xia Qingswei mendengar Shen Fan mengatakan dia ingin berbicara bisnis, dia langsung bersemangat. Alasannya sederhana, Xia Qingswei percaya bahwa berbisnis itu seperti berbelanja dengannya atau menawar dengan pemilik warung. Tawar-menawar adalah hal kesukaan Xia Qingswei. Bahkan untuk membeli sepotong kecil pakaian dalam pun, Xia Qingswei bisa menawarnya hingga setengah harga. Jadi, Xia Qingswei segera mendekati Shen Fan dengan ekspresi serius di wajahnya dan berbisik. Tidak masalah, aku yang terbaik dalam tawar-menawar, serahkan padaku. Ketika Xia Qingswei mengatakan ini, Shen Fan mengangkat alisnya. Kemudian tanpa berpikir terlalu banyak, mereka berdua berjalan bergandengan tangan ke Xiaoli lagi. Sejak Shen Fan dan Xia Qingswei bertemu di depan pintu barusan, Xiaoli terus menatap mereka. Melihat dua orang yang sedang bermesraan satu sama lain, aku merasa iri. Bahkan Xia Qingswei dan Shen Fan yang duduk di hadapannya tidak lupa memujinya. Tuan Shen, ini pacar Anda ya?
Dia sangat cantik, dia bisa menjadi bintang besar. Setelah Xiaoli selesai berbicara, dia melihat Xia Kingswei lagi. Sebenarnya aku sangat iri padamu karena memiliki pacar setampan dan dengan naluri bisnis sebaik itu. Sepertinya kamu tidak hanya cantik, tetapi juga punya selera yang bagus. Pujian Xiaoli tidak hanya membuat Xia Kingswei merasa senang, tetapi juga Shen Fan. Tepat ketika Shen Fan akan dipuji sedemikian rupa sehingga dia lupa tentang urusannya, Xia Kingswei mulai banyak bicara. Dia juga melihat Xiaoli di seberangnya dengan bintang-bintang di wajahnya dan mulai memujinya tanpa henti. Kak, kamu sebenarnya cantik sekali. Tadi pas aku lihat kamu di luar, aku langsung tertarik sama kamu. Aku merasa kamu jauh lebih cantik dari aku, apalagi pas kamu lagi duduk sambil ngomongin bisnis gini, kamu kelihatan seperti wanita yang kuat. Dan serius Kak, kamu jago banget dan kamu kelihatan lebih baik dari bintang-bintang di TV. Setelah mengatakan ini, Xia Kingswei cemberut lagi dan terus berbicara dengan ketidakpuasan pada dirinya sendiri. Aku tidak bisa melakukan itu, aku punya riasan tapi aku tidak tahu cara menggunakannya. Setiap kali aku berakhir dengan penampilan seperti anak kucing. Kakak, bisakah kamu mengajariku ketika kamu punya waktu? Aku benar-benar berpikir kamu luar biasa. Petik. Kemudian Xia Kingswei mulai memuji tanpa henti. Hal itu benar-benar membuat wanita cantik yang sangat mampu merasa sedikit malu. Dia terus menundukkan kepalanya dan dengan senang hati mengangkat rambutnya. Tindakan Xia Kingswei membuat Shen Fan terpana. Sungguh pria hebat, aku tidak menyangka Xia Kingswei memiliki keterampilan seperti itu. Wanita cantik di seberang tampak sangat senang tentang hal itu. Akhirnya setelah semua pembicaraan dan diskusi, Xia Kingswei berhasil membuat hubungan antara keduanya sedekat hubungan saudara perempuan yang baik. Setelah mengobrol beberapa saat, Xiaoli akhirnya menatap Shen Fan dan berbicara. Anak laki-laki tampan, aku memutuskan untuk mengurangi komisi menjadi 003. Tapi ingat ini bukan demi dirimu, aku menurunkan komisi demi adikku. Jangan menggertak adikku di masa depan atau aku tidak akan memaafkanmu. Setelah Shen Fan mendengar apa yang Xiaoli katakan, sudut mulutnya berkedut dan dia berteriak dalam hatinya. Istri yang luar biasa. Masalah bisnis sebesar itu secara tak terduga ditangani olehmu. Sepertinya kamu seorang jenius bisnis, aku benar-benar menemukan harta karun. Melihat Xia Kingswei lagi, tidak jelas apakah dia tergerak oleh kata-kata Xiaoli atau oleh pikiran batin Shen Fan. Sesaat Mei menundukkan kepalanya dan tidak bisa menutup mulutnya. Akhirnya masalah itu selesai. Setelah semua proses selesai, wanita cantik itu berdiri, mengulurkan tangannya ke arah Shen Fan, dan berkata, semuanya sudah selesai sekarang. Jika Anda memiliki pertanyaan di masa depan, Anda bisa datang kepada saya. Selamat dan semoga sukses, anak muda yang tampan. Xiaoli jelas ingin berjabat tangan dengan Shen Fan dengan sopan. Dan Shen Fan secara alami mengulurkan tangannya. Tetapi tepat ketika keduanya hendak berpegangan tangan, tiba-tiba sebuah tangan kecil muncul di samping Shen Fan secepat kilat dan meraih tangan Xiaoli. Bab 44 Bah, kamu hanya tahu cara berbohong kepada gadis kecil. Ketika Xiaoli ingin berjabat tangan dengan Shen Fan dan mengucapkan selamat tinggal. Pada saat ini tangan kecil Xia Kingswei tiba-tiba bergerak secepat kilat. Dia segera mendahului tangan besar Shen Fan dan meraih Xiaoli. Pada saat yang sama dia berpura-pura sangat senang, matanya menyipit menjadi sabit dan dia tersenyum. Saudari, kita memiliki kerjasama yang menyenangkan. Anda sibuk, kami akan pergi kalau begitu. Ketika Xiaoli melihat bahwa Xia Kingswei kecil yang pintar itulah yang berinisiatif untuk memegang tangannya, dia segera mengerti apa artinya. Untuk sesaat Xiaoli hampir tertawa hingga menangis. Hal yang sama berlaku untuk Shen Fan, tindakan Xia Kingswei benar-benar mengejutkannya. Namun sekarang Xia Kingswei telah mengatakan semua yang perlu dia katakan sehingga Shen Fan tidak punya pilihan selain menarik tangannya dengan kecewa. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Xiaoli, dia mengambil tangan Xia Kingswei dan berjalan keluar dari aula. Keduanya berjalan agak jauh. Shen Fan menemukan bahwa Xia Kingswei saat ini sama sekali tidak memiliki ekspresi merasa dirugikan. Sebaliknya, ia hanya mengangkat kepala kecilnya tinggi-tinggi dan melangkah maju seolah-olah ia senang dengan kedaulatan yang baru saja dideklarasikannya. Xia Kingswei, aku tidak menyangka kamu begitu mampu. Kamu benar-benar menawar dengan harga yang bagus. Xia Kingswei mengangkat kepalanya lebih tinggi lagi setelah dipuji oleh Shen Fan. Akhirnya setelah menarik keluar tangan kecil dari tangan Shen Fan, dia mengambil 2 langkah langsung ke Shen Fan. Kemudian dia berbalik dan mengulurkan tangan kecilnya di depan Shen Fan sambil berkata dengan bangga. Hanya mengucapkan terima kasih tanpa menunjukkan ketulusan apapun tidaklah cukup. Itu kurang ketulusan. Shen Fan berhenti dan melihat ekspresi Xia Kingswei. Dia benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia memiliki sisi yang begitu bersemangat. Jadi Shen Fan bertanya dengan ragu-ragu. Jadi apa yang kamu inginkan? Katakan saja. Tapi yang tidak Shen Fan sangka adalah setelah mendengarkannya, Xia Kingswei masih mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan tidak mengatakan apa-apa. Sudah jelas bahwa maksud hari ini adalah untuk melihat seberapa tulus Shen Fan. Shen Fan melihat bahwa Xia Kingswei jelas ingin mendengar apa yang akan dia katakan padanya. Jadi Shen Fan memikirkannya. Mari kita bicara tentang komisi dulu karena kamu baru saja membantuku dengan 002. Komisi 002 adalah milikmu.
Meskipun Sen Fan mengatakan ini setelah melihat sekeliling selama 4 hari, dia menemukan bahwa tidak ada kenalan dan itu adalah waktu manis dan bahagia lainnya bagi mereka berdua. Jadi, akan sangat disayangkan untuk tidak menggoda istrimu. Jadi setelah Sen Fan selesai berbicara, dia berkata kepada Yixia Kingsway dalam hatinya. Kamu adalah calon istriku sekarang, jadi apa yang menjadi milikmu atau milikku? Belum lagi uang yang aku hasilkan, bahkan seluruh diriku adalah milikmu. Bukankah ini ketulusan yang cukup? Sebelum Xia Kingsway dapat menanggapi apa yang dikatakan Sen Fan, dia mendengar pikiran Sen Fan. Meskipun aku merasa senang ketika mendengar perasaan sebenarnya Sen Fan, aku juga merasa bahwa Sen Fan hanya berbicara omong kosong, jadi aku mengutuknya di dalam hati. Bah, kau hanya tahu cara berbohong pada gadis kecil. Namun, Xia Kingsway bingung ketika mendengar tentang komisi tersebut. Dia tidak mengerti apa arti komisi 002 ini. Lagi pula, Xia Kingsway tidak terlalu ingin meminta apapun yang bagus dari Sen Fan. Dia mendekati Sen Fan dengan ekspresi serakah di wajahnya dan bertanya dengan ragu-ragu. Hehe, komisi 002 berapa itu? Tentu saja 20.000 per 100.000 adalah 1 juta yang mana kamu punya 200 yuan. Oh, setelah mendengarkannya, Xia Kingsway pikir dia mengerti jadi dia melambaikan tangannya dengan murah hati. Hanya 200 lupakan saja, aku tidak mau. Kamu bisa mentraktirku sarapan lain kali. Ketika Sen Fan melihat penampilan Xia Kingsway yang murah hati dan imut, dia tersenyum lagi tetapi dia tidak lupa untuk mengingatkan Xia Kingsway. Sarapan jika kamu menggunakan 002 uangmu ini untuk membeli sarapan, kurasa kamu bahkan bisa mendapatkan paket sarapan presidensial. Setelah Sen Fan selesai berbicara, Xia Kingsway segera berhenti merasa ada yang salah dengan apa yang dikatakan Sen Fan. Jadi Xia Kingsway menoleh ke Sen Fan dengan bingung dan bertanya. Apa maksudnya? Yang disebut komisi 002 berarti bahwa 002 akan diambil dari setiap transaksi. Setiap transaksi Xia Kingsway menggaruk kepalanya seolah-olah dia mendengar sesuatu. Jadi berapa banyak transaksi per bulan, seberapa sering transaksi terjadi? Setiap 2 hari sekali saja cukup. Oh, hanya 15 kali saja. Saya kira itu banyak uang. Tapi kamu harus hati-hati, saya dengar semua orang yang berdagang di pasar saham kehilangan uang. Ini seperti berjudi dan kamu tidak tahu trennya akan seperti apa. Saat Xia Kingsway berbicara, dia melompat dan melangkah maju dengan gembira. Namun, ketika dia berada di tengah-tengah kata-katanya, dia sepertinya memikirkan sesuatu, tubuhnya bergetar dan dia tiba-tiba berhenti di tempatnya. Ya, seorang yang terlahir kembali. Bagaimana bisa aku lupa bahwa Sen Fan adalah orang yang terlahir kembali? Sohei kembali dari dunia masa depan untuk memperdagangkan saham. Ketika Xia Kingsway memikirkan hal ini matanya membelalak. Meskipun dia tidak mengerti persis apa arti perdagangan saham, dia secara kasar mengerti apa itu. Pikirkan tentang seorang siswa berusia 18 tahun yang masih sekolah sudah tahu dengan jelas tentang perubahan masa depan di pasar saham. Nah, bukankah itu berarti kamu pasti akan menghasilkan uang? Ketika Xia Kingsway memikirkan hal ini, dia teringat kata-kata Sen Fan barusan dan perasaan manis tiba-tiba melonjak di hatinya. Sen Fan menatap Xia Kingsway yang berdiri tak bergerak di sana dan dari samping dia melihat ekspresi terkejut di wajahnya. Anda bisa menebak apa yang sedang dipikirkan Xia Kingsway sekaligus. Jadi dia sengaja melangkah maju dan memberi Xia Kingsway pelukan lembut. Ada apa denganmu? Apakah kamu kehilangan dompetmu? Ah, Xia Kingsway terkejut dengan pengingat tiba-tiba Sen Fan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, aku tidak suka menyimpan uang di dompetku. Sen Fan menatap penampilan imut Xia Kingsway dan ingin mengulurkan tangan dan mencubit wajah kecilnya. Tapi dia takut tangannya kotor dan akan mengotori kulit Xia Kingsway. Jadi Sen Fan menundukkan kepalanya dan menatap mata besar Xia Kingsway sambil memegangi wajahnya dengan tangannya di udara dan berkata dengan penuh kasih sayang. Kalau begitu sepertinya kamu harus menyiapkan dompet mulai sekarang. Xia Kingsway tertegun ketika melihat tindakan intim Sen Fan. Karena pada saat ini Xia Kingsway menemukan bahwa Sen Fan sangat luar biasa, sangat perhatian, dan sangat peduli pada pacarnya. Apalagi di masa depan, Sen Fan pasti akan menjadi semakin kaya. Apakah aku benar-benar pantas mendapatkan anak laki-laki luar biasa seperti dia? Begitu Xia Kingsway memiliki ide ini, perasaan cemas dan takut yang belum pernah dia alami sebelumnya langsung melonjak ke dalam hatinya. Xia Kingsway merasa kekhawatirannya tidak beralasan. Dia pernah mendengar pepatah bahwa pria menjadi jahat ketika mereka punya uang. Sen Fan memperlakukan saya dengan sangat baik sekarang, tetapi apakah dia akan tetap memperlakukan saya sama setelah dia memasuki masyarakat di masa depan? Jika tidak, apa yang harus saya lakukan? Xia Kingsway yang memiliki imajinasi yang kaya langsung memiliki adegan di benaknya tentang Sen Fan yang dengan kejam meninggalkannya dan mengikuti gadis cantik lainnya. Untuk sesaat suasana hati Xia Kingsway tiba-tiba berubah buruk. Sen Fan yang masih memegang wajah Xia Kingsway tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi Xia Kingsway berubah. Berpikir bahwa tindakan ini agak berlebihan, dia menarik tangannya. Apa yang terjadi? Mengapa kamu tiba-tiba tidak bahagia? Xia Kingsway dengan cepat mencoba memikirkan alasan. Kamu bercanda? Bagaimana mungkin aku memberitahu Sen Fan apa yang kupikirkan? Kemudian sebuah ide terlintas di benaknya dan dia mengatakannya dengan sedikit malu. Aku lapar. Bab 45 membajak ladang di siang hari.
Faktanya, perkataan Xia Qingsui bahwa dia lapar tidak sepenuhnya alasan. Aku benar-benar lapar dan terburu-buru untuk keluar sehingga aku bahkan tidak makan daging babi rebus yang disediakan sekolah di siang hari. Setelah mendengar ini, Shen Fan berbalik dan melihat jam di bangunan kuno dan mendapati bahwa sudah lewat pukul 12. Sudah waktunya untuk makan juga. Satu-satunya hal yang tersisa adalah menyetor uang di bank, tetapi itu sangat sederhana jadi tidak perlu terburu-buru. Kalau begitu, yang paling penting adalah makan dulu. Dengan bidadari sekolah secantik ini mengikutiku, aku tidak bisa mengabaikan makanannya begitu saja, kan? Jadi Shen Fan mengambil keputusan dan menggandeng tangan si bidadari sekolah. Dia melambaikan tangan memanggil taksi sambil berbicara. Ayo pergi ke jalan pedestrian dan makan sesuatu yang lezat. Faktanya Xia Qingsui bisa menebak bahwa Shen Fan pasti akan pergi makan malam dengannya, tapi barusan dia benar-benar secara terbuka mengatakan bahwa dia lapar di depan orang yang dia sukai. Bukankah ini agak terlalu menyedihkan? Ketika Xia Qingsui memikirkan ini, dia dengan malu menggaruk tangannya dan cemberut. Namun, yang tidak dia duga adalah pada saat ini Shen Fan tiba-tiba meraih tangannya. Tindakan tiba-tiba ini membuat Xia Qingsui merasa sedikit aneh. Mungkin Xia Qingsui terlalu khawatir tentang berpegangan tangan dan ingin menarik tangannya karena malu. Namun dia menemukan bahwa cara Shen Fan memegang tangannya tampak tidak disengaja dan tidak ada niat jahat. Jadi agar tidak menunjukkan bahwa dia bereaksi terlalu kuat, Xia Qingsui yang sedang dipegang tangannya mengikuti Shen Fan dengan patuh dan masuk ke taksi. Jalan pejalan kaki yang Shen Fan sebutkan ada di Xicheng. Taksi menurunkan Shen Fan dan Xia Qingsui di luar jalan pejalan kaki. Mungkin karena akhir pekan, jalan pejalan kaki itu penuh dengan orang di dalam dan di luar. Setelah turun dari mobil, Shen Fan dan Xia Qingsui melihat jalanan yang ramai. Tiba-tiba mereka merasa seperti pencuri di kegelapan dan suasana hati mereka menjadi rileks tanpa bisa dijelaskan. Xia Qingsui khususnya sangat santai saat dia melihat orang-orang ini sibuk dengan kepentingan mereka sendiri dan tidak menyadari dia sedang bergandengan tangan. Sampai sekarang Shen Fan tidak melepaskan tangan Xia Qingsui, tetapi langsung membawa Xia Qingsui ke bar makanan ringan tempat Wang Xiaoming dan Mei Ling pernah makan. Bagaimanapun Wang Xiaoming dan Mei Ling sudah membuktikan bahwa restoran ini adalah restoran terbaik di jalan pedestrian. Ketika kami tiba di depan toko ini, kami menemukan bahwa etalase tokonya tidak terlalu besar tetapi ada cukup banyak pelanggan yang keluar masuk. Tetapi ketika Shen Fan hendak memasuki toko sambil memegang tangan Xia Qingsui, dia tiba-tiba melihat spanduk besar di atas pintu. Sebenarnya tertulis acara akhir pekan besar sebelum tengah malam nanti, semua pasangan yang datang ke restoran kami untuk makan akan mendapatkan harga setengah. Shen Fan dan Xia Qingsui menarik napas dingin pada saat yang sama dan saling menatap. Awalnya saya hanya ingin datang ke sini untuk makan, tetapi saya tidak menyangka akan menemukan promosi yang bagus seperti itu. Kalau soal makan, Shen Fan dan Xia Qingsui bukanlah orang yang sok. Jadi kenapa tidak pura-pura menjadi pasangan dan mendapatkan diskon setengah harga? Jadi Shen Fan dan orang itu saling menatap dan mereka bisa mengerti maksud satu sama lain melalui mata mereka. Shen Fan selanjutnya masih memimpin Xia Qingsui dan hendak memasuki toko. Namun pada saat ini keduanya menemukan bahwa seorang petugas yang sangat gemuk berdiri di depan pintu toko menghentikan pasangan itu dengan suara keras. Kalian berdua berhenti. Meskipun petugas tidak menghentikan Shen Fan dan Xia Qingsui, mereka berdua tetap berhenti tanpa sadar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Petugas yang gemuk itu menunjuk ke pasangan di depannya dan berkata dengan tatapan yang melihat segalanya. Kalian berdua bukan pasangan. Setelah kata-kata ini diucapkan, pasangan yang ketahuan itu merasa sangat malu tetapi pria itu bertanya dengan bingung. Bagaimana kamu bisa tahu? Dan petugas yang gemuk itu terkekeh. Pakaian yang kalian berdua kenakan sama sekali tidak cocok. Pasti kau baru saja menjemput gadis ini dari suatu tempat, kan? Setelah pasangan palsu itu terungkap, mereka merasa sedikit malu dan berpisah dengan kecewa. Ketika Shen Fan melihat adegan ini, dia tercengang. Ini hanya makan malam dan sebuah acara, apakah perlu menanggapinya dengan begitu serius? Tapi apa yang bisa kulakukan melihat petugas gemuk itu ekspresinya tampak sangat serius. Kemudian Shen Fan berbalik untuk melihat Xia Qingsui dan kemudian melihat dirinya sendiri. Melihat mereka saja sudah seperti itu, apalagi kalau mereka pasangan, keduanya memakai seragam sekolah dan sudah pasti tidak akan diizinkan masuk. Setidaknya, kamu harus mengenakan pakaian dengan elemen yang mirip. Saat Shen Fan sedang memikirkannya, dia tiba-tiba mendengar ada kios di kejauhan yang menjual pakaian. Cuci gudang gila-gilaan setiap potong pakaian hanya 15 yuan beli satu gratis satu. Cuci gudang gila-gilaan semuanya hanya 15 yuan besar atau kecil beli satu gratis satu. Petik 2. Mata Shen Fan berbinar setelah mendengar ini. Rasanya seperti bantal saat kau mengantuk. Kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia dan Xia Qingsui langsung berjalan ke kios itu. Bos itu sangat antusias ketika melihat Shen Fan dan yang lainnya. Ayo bro, silakan pilih baju, 15 yuan per buah, beli satu gratis satu. Shen Fan dan Xia Qingsui melihat langsung ke kios itu dan mendapati bahwa itu memang tidak kecil. Tumpukan pakaian ditumpuk menjadi satu secara serampangan.
Justru sebaliknya, ini bahkan lebih populer di kalangan semua orang dan warungnya hampir dikelilingi orang-orang. Xia Qingswei secara alami tahu apa yang dimaksud Shen Fan. Jadi untuk mempercepatnya, mereka berdua berjalan ke tumpukan pakaian dan mulai memilihnya. Untungnya, dalam 2 menit mereka masing-masing memilih sebuah kaos oblong putih ukuran besar. Jenis pakaian ini tidak umum, sebesar karung. Sangat nyaman juga untuk dipakai, Anda tinggal menariknya melewati kepala Anda. Mereka berdua melihat sekilas dan menemukan bahwa warnanya sama. Shen Fan buru-buru mengeluarkan uang. Ketika Shen Fan mengeluarkan uang untuk diberikan kepada bos, entah kenapa bos itu memandang Shen Fan dan yang lainnya dengan iri dan berkata, "Lumayan, kalian berdua punya selera yang bagus, gaun ini sangat cocok untukmu." Karena ada terlalu banyak orang, Shen Fan tidak mengatakan apapun setelah meninggalkan kios. Xia Qingswei masih merasa bingung. "Aku baru saja memilih sepotong pakaian biasa, kenapa bisa cocok denganku?" "Apa maksud bos tadi? Apakah dia tahu kenapa kita akan membeli pakaian?" Setelah meninggalkan kios, kedua pria itu langsung mengenakan kaos itu. Saat Xia Qingswei berbicara, dia melihat bolak-balik pakaian yang baru dibelinya. Shen Fan tentu saja tidak tahu apa maksud bosnya, tetapi dia tiba-tiba melihat 2 kata besar tertulis di bagian belakang pakaian Xia Qingswei. Aku tidak bisa menahan diri untuk melafalkannya dengan keras. Jadi ada tulisan di belakang pakaian sepertinya kata Dang Wu tertulis di belakang pakaianmu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Shen Fan, Xia Qingswei tampak tertarik dan dengan cepat melihat ke belakang Shen Fan. "Ada juga tulisan di punggung tanganmu," katanya cangkul ladang. Xia Qingswei awalnya mengucapkan kalimat ini tanpa sengaja, tetapi ketika Xia Qingswei selesai membacanya, dia tertegun. Kemudian dia meraih Shen Fan dari belakang, membelalakkan matanya tak percaya, dan mengulanginya dengan keras. "Membajak ladang." "Oh, mencangkul ladang." Shen Fan bingung dengan perubahan mendadak Xia Qingswei, jadi dia mengulanginya. "Bajak ladang." Xia Qingswei berbicara lebih keras kali ini, seolah dia semakin mengerti semakin dia memikirkannya. "Ya, mencangkul ladang." Shen Fan juga benar-benar bingung dengan Xia Qingswei. Xia Qingswei sepertinya menyadari bahwa Shen Fan tidak mengerti apa yang dia maksud sehingga dia menunjuk ke punggungnya. Pada siang hari. Faktanya, Shen Fan sebenarnya mengerti, hanya saja dia sama sekali tidak memperhatikannya. Baru setelah Xia Qingswei mengingatkannya lagi, dia tiba-tiba menyadari. "Wah, setelah memilih dan memilah, aku malah memilih pakaian pasangan. Aku sedang mencangkul ladang dan Xia Qingswei ada di siang hari, jadi bukankah itu aku?" Bab 46 Saudara, aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Shen Fan mengerti arti kata-kata di bagian belakang pakaian itu dan dia langsung menjadi bersemangat. "Aku benar-benar tidak tahu keberuntungan apa yang dimiliki kedua orang ini atau apakah itu pengaturan Tuhan sehingga mereka memilih pakaian pasangan seperti itu." Yang lebih mengejutkan Shen Fan adalah bahwa Xia Qingswei benar-benar mengerti apa arti kalimat ini. "Wah, sepertinya aku masih belum sepenuhnya memahami si cantik sekolah ini." Namun Shen Fan masih sangat senang sekarang dan mereka berdua pasti mengenakan satu set pakaian pasangan sekarang. Dan sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, Shen Fan secara alami tidak akan melewatkan kesempatan untuk menggoda Xia Qingswei. Jadi dia berkomunikasi langsung dengan Xia Qingswei melalui hatinya. "Istriku sangat pintar. Menurut pakaian pasangan ini, akulah yang mencangkul ladang dan istriku yang bersantai di sore hari. Ini tengah hari saat aku sedang mencangkul ladang jadi aku. Tapi sekali lagi swek-swek kecilku sangat pintar dia bahkan tahu ini." Setelah Shen Fan mengungkapkan pikirannya, dia memperhatikan ekspresi Xia Qingswei. "Setiap kali saya berkomunikasi dengan Xia Qingswei melalui hati saya suka melihat reaksi Xia Qingswei. Namun saat ini Xia Qingswei. Ketika dia mengungkapkan maksudnya, dia menemukan bahwa Shen Fan juga memahaminya dan dia langsung merasa bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. "Bagaimana saya bisa mengatakan hal semacam? Seharusnya aku menyadarinya tetapi tidak mengatakan apa." Memikirkan hal ini, Xia Qingswei ingin menamparkan dirinya sendiri. Xia Qingswei, kamu sangat tidak berperasaan." Namun pada saat ini suara Shen Fan terdengar. Awalnya Xia Qingswei merasa kesal tetapi ketika dia mendengar perasaan sejati Shen Fan diungkapkan secara langsung, dia terkejut. "Tiba-tiba aku merasa semakin kesal dan malu. Aku menutupi wajahku dan berjongkok di tanah tanpa bergerak. Kuncinya adalah saya terlalu malu. Hanya memikirkannya saja membuat saya ingin mencari lubang untuk merangkak masuk." Ketika Shen Fan melihat Xia Qingswei seperti ini, hatinya mencelos. Dia tahu bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah. Saya berpikir dalam hati, semuanya sudah berakhir. Saya pasti menggunakan terlalu banyak tenaga dan tidak mendapatkan kontrol yang tepat. Lelucon itu berlebihan dan ini bukan hal yang baik. Dengan cara ini sangat mungkin bahwa tangan kecil yang bisa Anda genggam sebelumnya tidak akan diizinkan untuk Anda genggam di masa mendatang. Oleh karena itu, Shen Fan dengan cepat memperbaiki kesalahannya, berjongkok dan menghampiri Xia Qingswei, menghiburnya dengan benar. "Ada apa? Ini hanya sepotong pakaian. Tidak masalah apa yang tertulis di sana. Yang penting adalah kita bisa masuk dan makan. Apa kau tidak lapar sekarang? Ayo, cium aroma makanan yang keluar." Xia Qingswei yang awalnya merasa sangat kesal tiba-tiba merasakan perutnya keroncongan setelah mendengar apa yang dikatakan Shen Fan.
Bukan hanya itu, makanan di toko ini sangat lezat sehingga mustahil untuk menolak godaannya. Setelah itu dia tidak punya pilihan selain perlahan berdiri dan berjalan maju di belakang Shen Fan. Namun dia tidak pernah menatap Shen Fan dan menjaga jarak 5 meter dari Shen Fan. Shen Fan tidak melakukan sesuatu yang terlalu aneh. Dia hanya berjalan ke depan dan sampai di depan pintu toko lagi. Petugas toko yang gemuk itu masih berjaga di depan pintu. Shen Fan hanya mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada Xia Qingswei di belakangnya, lalu berbicara kepada petugas toko. Kami adalah pasangan. Setelah mengatakan itu, Shen Fan ingin memimpin dan masuk, tetapi petugas gemuk itu mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Hei, tunggu. Bagi Shen Fan, sedikit tidak senang ketika dia dihentikan seperti ini. Namun petugas gemuk itu masih berbicara kepada Shen Fan dengan tatapan yang seolah-olah melihat segalanya. Kutebak kalian berdua sama sekali bukan pasangan. Ketika Shen Fan mendengar ini, dia menolak untuk melakukannya dan mulai ribut tentang pakaiannya. Siapa bilang kita tidak lihat kita memakai pakaian yang sama? Ketika Xia Qingswei mendengar tentang pakaian itu, dia berdiri di belakang dan menjadi semakin terkekang, menggosok-gosok ujung pakaiannya dengan tangannya. Namun setelah Shen Fan selesai berbicara, petugas itu masih menggelengkan kepalanya, menyatakan ketidakpercayaannya. Kalian berdua pasti bukan pasangan. Jika iya, mengapa kalian berdua begitu berjauhan? Setelah petugas itu mengatakan ini, Shen Fan sedikit speechless. Dia dan Xia Qingswei memang agak berjauhan. Jadi dia berbalik dan melihat ke arah Xia Qingswei. Xia Qingswei berdiri di ambang pintu toko, pikirannya tidak lagi terobsesi dengan kata-kata di pakaian itu. Untuk bisa masuk ke toko dengan cepat dan makan makanan lezat. Jadi, di bawah tatapan memohon Shen Fan, Xia Qingswei secara bertahap mempersempit jarak di antara mereka dan akhirnya berdiri di belakang Shen Fan. Ketika Shen Fan melihat Xia Qingswei menghampirinya, dia menatap petugas itu dengan bangga. Apakah ini sudah cukup? Pegawai gemuk itu hanya menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia masih tidak percaya. Shen Fan memang sedikit tertekan dan kemudian menunjuk pakaian pasangan yang dia dan Xia Qingswei kenakan. Lihat, pakaian kita sama. Bagaimana kita bisa memakai ini jika kita bukan pasangan? Pegawai gemuk itu menggelengkan kepalanya mengepalkan tinjunya mengulurkan kedua ibu jarinya dan menyentuhnya bersamaan. Aku tidak percaya jika demikian mengapa kamu tidak melakukan ini. Tindakannya hampir membuat mata Shen Fan dan Xia Qingswei keluar dari rongganya karena terkejut. Apa arti tindakan ini? Petugas itu melihat bahwa Shen Fan dan Xia Qingswei akan salah paham sehingga dia bergegas menjelaskan. Kamu salah paham. Maksudku, karena kalian adalah pasangan, mengapa pacarmu tidak memeluk lenganmu? Mata Shen Fan berbinar setelah mendengar ini. Dia tidak menyangka ada permintaan seperti itu. Namun, mulut Xia Qingswei berkedut setelah mendengar ini, merasa bahwa pria ini memiliki terlalu banyak permintaan. Namun, Shen Fan berpikir bahwa akan sulit untuk membiarkan Xia Qingswei memeluk lengannya sekarang. Jika Xia Qingswei benar-benar memeluknya seperti pasangan, itu pasti akan menjadi yang pertama kalinya dan dia menantikannya. Jadi Shen Fan menoleh dan menatap Xia Qingswei dengan tatapan memohon. Ketika kedua orang itu saling memandang, Xia Qingswei menundukkan kepalanya dengan malu-malu sejenak. Seolah-olah dia sedang membuat keputusan, Xia Qingswei perlahan mengulurkan tangan dan memeluk lengan Shen Fan. Dia terlihat seperti istri muda yang pemalu. Xia Qingswei yang sedari tadi diam memang sedikit tidak sabar kali ini dan bertanya kepada petugas sambil menatapnya. Apakah ini sudah benar kali? Namun petugas itu masih menggelengkan kepalanya. Xia Qingswei selalu pemalu. Aku masih tidak percaya. Jika kalian pasangan, kenapa kamu tidak menyandarkan kepalamu di bahu pacarmu? Shen Fan memiliki ekspresi aneh di wajahnya setelah mendengar ini sementara Xia Qingswei speechless. Aku jadi sedikit curiga apakah kegiatan ini diselenggarakan karena bos mereka memiliki persyaratan yang sangat ketat atau karena petugas yang melakukannya dengan sengaja. Tapi Xia Qingswei berpikir sekarang mereka mengenakan pakaian pasangan lengan Shen Fan juga melingkar di sekelilingnya. Bersandar saja di bahuku, tidak masalah. Jadi Xia Qingswei masih dengan malu-malu menyandarkan kepalanya perlahan di bahu Shen Fan. Pada saat ini, pasangan yang serasi itu saling berpelukan merasa sangat manis. Bahkan udaranya terasa manis selama 4 minggu ini. Dari waktu ke waktu ada gelombang lirikan iri yang ditujukan pada saya. Ketika petugas gemuk itu melihat dua orang berpelukan seperti ini, dia juga tersenyum seperti seorang tante. Akhirnya dia mengangguk dan berkata kepada Shen Fan. Baiklah, sekarang aku percaya kalian adalah pasangan. Kalian boleh masuk. Semoga kalian berdua menikmati Hingga sekarang Shen Fan dan Xia Qingswei sama-sama curiga bahwa petugas itu melakukannya dengan sengaja, tetapi untungnya mereka bisa masuk. Ketika Shen Fan dan Xia Qingswei hendak masuk. Namun tiba-tiba dia menemukan bahwa petugas gemuk itu benar-benar mengedipkan mata pada Shen Fan dengan penuh arti. Kemudian dia mengacungkan jempol pada Shen Fan. Juru tulis itu masih berbicara dalam diam. Saudaraku, aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Setelah melihat ini, pupil Shen Fan menyusut. Dia mengerti segalanya. Bab 47 Bagaimana kalau makan ginjal dan tiram bersama-sama? Aku mengerti Shen Fan mengerti segalanya. Ternyata petugas itu tahu bahwa Xia Qingswei dan dia adalah pasangan. Sepertinya dia juga tahu bahwa Xia Qingswei masih dalam tahap merasa malu, jadi dia ingin menggunakan metode ini untuk membantu dirinya sendiri. Shen Fan yang mengerti segalanya segera sangat tersentuh oleh petugas itu.
Sepertinya aku hanya menilai orang lain dengan standarku sendiri. Terima kasih banyak. Namun, Xia Qingsui merasa sedikit tertekan. Dia selalu merasa bahwa mereka telah melakukan segalanya seperti pasangan, berpelukan dan bersandar di bahu satu sama lain hanya demi makanan lezat. Kamu tidak akan memintaku melakukan intinya ini hanyalah makanan yang harganya beberapa dolar. Sebelum kita selesai makan sesuatu yang lain akan terjadi kan? Ketika Shen Fan dan Xia Qingsui datang ke toko ini, mereka sangat terkejut. Meskipun dari luar terlihat biasa saja dan pintu masuknya sempit, interiornya didekorasi dengan mewah dan luas terutama karena ada banyak orang yang makan di sini. Setelah bersusah payah, mereka berdua menemukan meja untuk pasangan. Setelah duduk, mereka mulai memilih bahan-bahan mereka sendiri. Benar sekali, semua bahan di sini adalah pilihan Anda. Bahannya juga sangat kaya dengan tingkatan tinggi, sedang, dan rendah, serta semua jenis hasil bumi dan sayuran segar tersedia. Jadi, tidak peduli kelas sosial apapun Anda dapat bersenang-senang makan di sini. Xia Qingsui juga sangat senang. Sejak memasuki toko, dia telah melupakan semua yang terjadi sebelumnya. Dia selalu berjalan di depan Shen Fan melihat ke sana kemari seperti bayi yang penasaran. Shen Fan di sisi lain mengingatkan Xia Qingsui dari belakang untuk tidak terlalu mengkhawatirkan harga. Bagaimanapun, Shen Fan masih punya uang. Untuk sesaat, keduanya menjadi pasangan sungguhan. Kombinasi yang begitu sempurna segera menarik perhatian sebagian besar pelanggan di toko. Shen Fan dan Xia Qingsui di sisi lain mengabaikan orang-orang di sekitar mereka dan mulai memilih berbagai bahan sambil mengobrol dan tertawa. Akibatnya, mereka berdua tanpa sadar berjalan ke freezer yang penuh dengan potongan makanan bundal. Sekilas Anda bisa tahu bahwa ini adalah ginjal. Sebenarnya bukan apa-apa. Poin utamanya adalah pada saat ini Xia Qingsui berbicara. Hei, bukankah ini ginjal yang dimakan Xiaomei dan Wang Xiaoming waktu itu? Meskipun suara Xia Qingsui tidak keras, orang-orang di sekitarnya dapat mendengarnya dengan jelas. Jadi untuk sesaat semua orang memusatkan perhatian mereka pada Xia Qingsui. Namun Xia Qingsui masih tidak menyadari dan terus mengobrol dengan Shen Fan dengan kepala tertunduk. Saya dengar Wang Xiaoming makan banyak waktu itu dan Mei Ling juga bilang kalau benda ini sangat bagus, kamu juga harus coba. Setelah mendengar ini, mulut Shen Fan berkedut dan dia dengan cepat melambaikan tangannya untuk menolak. Tidak, aku tidak membutuhkan ini. Namun bagi Xia Qingsui, sepertinya Shen Fan hanya bersikap rendah hati sehingga dia terus berbicara. Kalau begitu beri aku 10 tusuk lagi. Shen Fan speechless setelah mendengarkan kata-kata Xia Qingsui dan dengan cepat melambaikan tangannya untuk menolak. Tidak, aku benar-benar tidak membutuhkan ini. Pada saat ini orang-orang di sekitar yang memperhatikan Xia Qingsui setelah mendengarkan percakapan antara keduanya tiba-tiba tertawa diam-diam. Namun pada saat ini, Xia Qingsui tiba-tiba menyadari bahwa ada tumpukan besar tiram di sebelah ginjal. Dia segera menarik Shen Fan dengan gembira menunjuk ke tiram dan berkata, "Lihat ini tiram." Mei Ling bilang Wang Xiaoming juga makan banyak terakhir kali. Mereka juga bilang benda ini lebih baik. Kalau memang enak, kamu harus makan lebih banyak. Benda ini lembut dan tidak memakan banyak ruang. Setelah mendengar ini, Shen Fan dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak, aku juga tidak butuh. Setelah Xia Qingsui selesai berbicara sebelum Shen Fan bisa bereaksi, semua orang tidak bisa menahan tawa. Mereka bahkan mulai berdiskusi dengan suara rendah. Anak baik, kau memperlakukan pacarmu seperti keledai. Gadis kecil ini sangat imut. Apakah pacarmu tega makan sebanyak ini? Gadis kecil ini sangat polos. Anak laki-laki itu sangat beruntung. Petik 2. Saat Shen Fan mendengarkan diskusi orang banyak, sudut mulutnya berkedut. Poin utamanya adalah Xia Qingsui masih berbicara tentang ginjal dan tiram. Atau kita bisa melakukan hal yang sama seperti Wang Xiaoming dan makan ginjal dengan tiram. Mei Ling berkata bahwa setelah Wang Xiaoming makan dua hal ini, Shen Fan tidak bisa menahan diri ketika dia melihat Xia Qingsui masih berbicara sendiri. Dia mengabaikan tatapan dari sekelilingnya, maju selangkah, dan melingkarkan lengannya di pinggang Xia Qingsui. Lalu dia mencondongkan seluruh tubuhnya ke depan, wajahnya perlahan dan lembut mendekati Xia Qingsui dan berbicara dengan suara rendah. Teman sekelas Xia Qingsui yang terhormat. Sebagai pacarmu, aku mohon padamu untuk berhenti berbicara tentang ginjal dan tiram. Xia Qingsui yang awalnya bahagia dan banyak bicara terpana oleh tindakan tiba-tiba Shen Fan. Ketika wajah Shen Fan mendekat, Xia Qingsui tidak bisa menahan diri untuk menoleh ke arah Shen Fan. Akibatnya, itu adalah pertemuan dekat lainnya. Xia Qingsui menatap lekat wajah tampan Shen Fan yang sempurna. Dan napas kuat yang mengarah ke arahku terasa begitu nyata. Pupil mata Xia Qingsui tiba-tiba bergetar dan seluruh tubuhnya seperti kehilangan kesadaran. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Namun, dia tidak bisa tidak setuju. Baiklah. Jadi begitu saja Xia Qingsui akhirnya berhenti berbicara tentang ginjal dan tiram. Namun Xia Qingsui masih tidak tahu mengapa Shen Fan tidak mengizinkannya untuk mengatakan dua. Pelanggan yang sudah berada di sini selama 4 minggu masih diam-diam merasa senang.
Namun, itu bukanlah ejekan melainkan wajah yang penuh dengan rasa. Akhirnya Shen Fan dan Xia Qingswei memilih bahan-bahan dan menyerahkannya kepada petugas sekitar 10 menit kemudian. Pelayan membawakan sepanci makanan panas mengepul. Begitu Shen Fan dan orang lain mencium aroma makanan, mereka langsung menyipitkan mata dan menikmatinya. Alasan utamanya adalah karena aromanya sangat enak dan setelah sekian lama Shen Fan dan Xia Qingswei sudah lapar. Jadi sebelum Shen Fan membuka mulut untuk berbicara, Xia Qingswei mengambil sumpit dan mulai makan dengan tidak sabar. Namun Xia Qingswei memiliki rambut panjang. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk makan, rambutnya jatuh ke samping dan Xia Qingswei selalu merasa itu sedikit mengganggu. Tapi Xia Qingswei tidak peduli tentang hal-hal itu saat ini. Dia terus menjentikkan rambutnya ke kiri dan kanan sambil tetap makan. Shen Fan melihat serangkaian tindakan Xia Qingswei dan menganggapnya sangat menggemaskan. Bukankah dia seorang foodie kecil yang sejati? Ketika saya melihat Xia Qingswei mengulurkan tangan untuk mengangkat rambutnya, saya menemukan ada karet gelang di pergelangan tangannya. Mungkin Xia Qingswei sendiri lupa tentang karet gelang itu. Jadi Shen Fan mengulurkan tangan dan dengan lembut meraih tangan Xia Qingswei. Pada saat ini Xia Qingswei yang sedang makan dengan lahap membeku dan menatap Shen Fan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sementara Shen Fan melepas karet gelang, dia berbicara dengan lembut kepada Xia Qingswei. Tidak apa-apa, lanjutkan saja makannya. Benar saja, setelah menerima instruksi, Xia Qingswei terus makan dengan kepala tertunduk dan dia sangat menikmatinya. Shen Fan datang ke sisi Xia Qingswei dan memasang karet gelang di tangan kanannya terlebih dahulu. Pada saat yang sama dia menggunakan kedua tangannya untuk mengumpulkan rambut Xia Qingswei. Kemudian dia dengan terampil mengikat karet gelang ke rambut Xia Qingswei. Setelah melepaskan tangannya, dia menemukan bahwa rambut itu tidak lagi mengganggu si kecil yang suka makan. Gestur ini sangat mengharukan dan manis. Meskipun Xia Qingswei makan dengan lahap, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang Shen Fan lakukan? Dia langsung merasa seperti sepasang kekasih. Untuk sesaat, tangan Xia Qingswei sedikit gemetar. Shen Fan lalu kembali ke tempat duduknya dan mulai makan dengan Xia Qingswei. Tindakan Shen Fan terlihat sangat sederhana. Namun itu langsung membuat pelanggan di sekitarnya iri. Bab 48 Lihat pacarnya. Perilaku Shen Fan yang hangat membuat semua orang di sekitarnya iri. Lagi pula, akhir pekan ini semua orang yang bisa datang makan di sini adalah pasangan. Oleh karena itu, pasangan lain tidak bisa tidak membandingkan Shen Fan dengan pacar mereka sendiri untuk sementara waktu. Perbandingan ini bukan masalah besar tetapi masalahnya besar. Lihatlah betapa perhatiannya pacarnya, kamu tidak pernah memperlakukan aku seperti ini sebelumnya. Aku sangat beruntung punya pacar seperti ini, suami kamu harus belajar lebih banyak dan pergi ke toko emas nanti. Aku sangat buta, bagaimana bisa aku jatuh cinta padamu, kamu sama sekali tidak tahu bagaimana cara bersikap lembut. Petik 2. Pacar saya terus-menerus mengeluh dan bahkan ada hal-hal yang lebih serius daripada mengeluh. Tidak jauh dari meja Shen Fan ada sepasang kekasih. Salah satu mata gadis itu berbinar ketika melihat Shen Fan dan kemudian dia mulai membandingkan Shen Fan dengan pacarnya. Kalau soal pacar gadis ini, dia terlihat seperti pria sederhana, tidak terlalu tampan tapi sangat bisa diandalkan. Namun sayangnya gadis itu sepertinya sudah bosan dengan pria seperti ini. Jadi kemanapun dia pergi dengan pacarnya atau apapun yang dia lakukan, gadis itu merasa jengkel. Terutama kali ini dia melihat wajah tampan Shen Fan dan kemudian melihat tampang pacarnya yang jujur dan konyol. Tiba-tiba aku merasa bahwa pacarku sangat menjijikkan. Jadi dia berkata dengan tidak senang sambil makan. Lihat dia bahkan mengepang rambut pacarnya. Lihat dirimu lagi, kamu seperti babi, tahu hanya makan, kapan kamu pernah peduli padaku? Kamu sama sekali tidak mencintaiku. Ketika pacar gadis itu mendengar dirinya dipanggil babi, tangannya terlihat gemetar seolah dia berusaha keras untuk menahan amarahnya yang besar. Namun ekspresi di wajahnya tetap sejujur biasanya tanpa perubahan apapun dan dia terus makan. Tidak masalah jika ini terjadi, para gadis akan menjadi lebih tidak bermoral. Makan, yang kau lakukan hanya makan. Kapan kau akan membelikanku cincin yang kuingin? Aku beritahu ya, ibuku bilang kalau kamu tidak membelikanku cincin itu dia tidak akan setuju. Akhirnya pacarnya tidak tahan lagi, meletakkan sumpitnya, menatap gadis itu dan berkata dengan serius. Sayang, aku akan membelikanmu cincin, tapi bisakah kamu berhenti membicarakan ibumu sepanjang waktu? Aku menikahi kamu, bukan ibumu. Lida Zhuang, jangan panggil aku sayang dalam situasi seperti ini di masa depan. Panggil saja aku dengan namaku. Setelah gadis itu mengatakan itu, dia menatap pacarnya dengan tatapan tidak sabar di wajahnya. Lalu dia melanjutkan. Ibuku juga bilang bahwa kami tidak perlu membeli apartemen ketika kami menikah. Kami bisa membeli gedung komersial 2 lantai di kota baru. Adik laki-lakiku akan menikah, jadi aku akan memberikannya kepadanya terlebih dahulu. Setelah mendengar ini, pacarnya masih berusaha menahannya tetapi dia jelas tidak dapat menahan amarahnya sehingga dia menghela napas panjang. Pada akhirnya, kali ini tidak menjadi masalah. Napas yang dihembuskannya agak berat dan aliran udara langsung memengaruhi gadis di hadapannya. Gadis itu tiba-tiba meledak, melemparkan sumpitnya ke samping dengan jijik dan mulai menyalahkan pacarnya.
Kenapa kamu bernapas begitu keras? Apakah kamu akan membiarkanku makan? Apakah kamu sudah sikat gigi? Kamu bahkan memengaruhi rasa makanan ini. Lihat dirimu, kamu tidak merawat dirimu sepanjang hari. Kamu bahkan tidak membeli sepotong pakaian yang layak. Bagaimana aku bisa pergi denganmu di masa depan? Pekerjaanmu tidak sebaik mereka dan kamu tidak perhatian seperti mereka. Jadi kenapa aku jatuh cinta padamu sejak awal? Suara gadis itu menjadi semakin keras seolah-olah dia tidak akan berhenti sampai dia berbicara selama berjam-jam. Dia terus berbicara dan tidak peduli bagaimana dia meremehkan pacarnya, dia tidak pernah merasa lega. Bahkan pasangan di sekitar mengerutkan kening setelah melihat ini. Akhirnya pacarnya tidak tahan lagi. Matanya yang awalnya jujur segera berubah dingin dan dia membanting sumpitnya ke meja. Kemudian dia berdiri menunjuk gadis itu dan berbicara dengan keras. Apakah kamu sudah cukup? Suaranya tidak terlalu keras tetapi mengejutkan semua orang yang sedang makan. Kemudian semua orang melihat ke arah pasangan itu. Anak laki-laki jujur itu terus berbicara. Aku tidak peduli padamu, aku tidak sayang padamu. Lalu kepada siapa aku berikan kartu gajiku yang beberapa ribu yuan sebulan? Aku tidak peduli dengan penampilanku, apakah aku terlihat ceroboh? Berikan semua uang yang aku hasilkan dan aku akan membeli sendiri satu set pakaian senilai puluhan ribu dolar. Kamu terus memintaku untuk membeli cincin dan rumah, tetapi apa yang telah kamu lakukan? Apakah kamu bahkan tidak memberikan apapun? Apakah kamu pikir pria harus Kamu bilang kamu buta dan aku bilang aku buta. Jika kamu ingin berkencan dengan pria ini, silakan berkencan dengannya. Jika tidak, lupakan saja. Tapi jangan lupa untuk mengembalikan kartu gajiku kepadaku. Tidak sepeser pun kurang dari uang di dalamnya. Pacarku akhirnya meledak dan keceplosan semua yang ingin dia katakan. Suasana di sekitar menjadi sunyi dalam sekejap. Semua orang tertegun ketika mendengar ini dan langsung merasa simpati pada anak laki-laki jujur ini. Bahkan cara dia memandang gadis itu terasa seperti seorang pembohong. Dan melihat gadis itu lagi sekarang karena pihak lain telah menjadi lebih kuat. Gadis itu langsung menjadi terintimidasi, matanya sedikit basah. Namun dia tidak bisa membantah satu kata pun yang dikatakan pacarnya barusan. Pada dasarnya semua yang dikatakan itu benar. Pada akhirnya gadis itu tidak bisa berkata apa-apa. Dia menatap anak laki-laki yang tampak jujur itu dengan ekspresi terluka di wajahnya dan mengatakan sesuatu. Kamu sangat jahat padaku. Betul, ini kalimatnya, kamu jahat padaku. Ini adalah metode paling umum yang digunakan oleh perempuan ketika mereka tidak dapat menekan pihak lain. Itu berarti menuduh orang lain memiliki sikap yang buruk. Tapi pacar dengan tampilan sederhana dan jujur sangat menyukai gadis ini. Oleh karena itu ketika seorang gadis terlihat menyedihkan dan menuduh pacarnya bersikap jahat padanya. Pacar yang awalnya marah tiba-tiba menjadi speechless seperti bola yang kempes. Badai seharusnya sudah berlalu begitu saja. Bahkan jika orang-orang di sekitar memperhatikan sesuatu, sulit untuk dikatakan. Jadi mereka terus makan dan mulai berbicara dengan suara pelan. Kenapa aku merasa wanita itu pembohong? Jangan bicara omong kosong, mereka rela berkelahi dan dipukuli. Apa hubungannya dengan kita? Kecantikan adalah bencana, aku langsung merasakan firasat Jin Lian. Petik, semua orang membicarakannya. Tentu saja semua yang baru saja terjadi dilihat oleh Shen Fan dan Xia Qingswei. Terutama Xia Qingswei setelah menyaksikan kedua orang itu bertengkar, dia sepertinya mendapatkan beberapa wawasan dan menghela napas. Mengapa dia ingin bersamanya padahal dia jelas-jelas tidak mencintainya? Dan mengapa dia bertindak begitu tidak masuk akal bahkan ketika mereka bersama? Shen Fan tentu tahu mengapa gadis itu ingin bersama pacarnya yang tampak jujur, tetapi dia tidak mengatakannya. Mungkin gadis itu ingin membuktikan bahwa dia penting. Tapi pria itu jelas mencintai pacarnya. Mengapa wanita itu tidak bisa melihat bahwa pacarnya sangat toleran terhadapnya? Itu karena cinta sejati. Setelah mendengar ini, Xia Qingswei akhirnya meletakkan sumpitnya, menatap Shen Fan dengan sangat serius untuk pertama kalinya dan bertanya. Jadi, apa sebenarnya cinta sejati? Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Anda mencintai seseorang? Shen Fan tidak menjawab dengan terburu-buru, tetapi memikirkannya. Cinta, bagi dunia, kamu hanya satu orang. Tapi bagiku, kamu adalah seluruh dunia. Cinta sejati tidak berarti kamu memiliki semua kualitas yang aku suka, tetapi aku menyukai semua kualitas yang ada padamu. Ketika kamu benar-benar mencintai seseorang, kamu selalu menyukai segala sesuatu tentang mereka. Ketika dua orang bersama, tidak ada terburu-buru untuk sesuatu terjadi. Bahkan menatap matanya seperti ini adalah sebuah kebahagiaan. Ketika Shen Fan mengatakan ini, dia juga menatap mata Xia Qingswei dengan serius. Bab 49 Rumah Xia Qingswei, sesuatu yang besar akan terjadi. Xia Qingswei dan Shen Fan sangat menikmati makanan tersebut. Setelah keduanya selesai makan, mereka pergi ke bank untuk menyetor uang dan kemudian naik taksi kembali ke sekolah. Namun sebelum kembali ke sekolah, Shen Fan dan Xia Qingswei dengan bijak melepas pakaian couple yang mereka beli. Setelah memasukkannya ke dalam tas, Shen Fan bertanggung jawab untuk menjaganya. Tak lama kemudian ketika mereka tiba di gerbang sekolah, Shen Fan menemukan bahwa tepat pukul 3, yang cukup untuk menjelaskan kepada guru musik. Jadi Shen Fan dan orang itu langsung berjalan ke ruang latihan. Saat ini para siswa sedang berlatih. Ketiga guru itu melihat Shen Fan dan Xia Qingswei bersama dan tidak mengatakan apapun. Namun, semua teman sekelas sangat terkejut melihat mereka berdua berjalan berdampingan. Aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan Shen Fan dan dua orang lainnya. Sesaat pikiranku mulai dipenuhi dengan berbagai macam pikiran.
Setelah Shen Fan menyapa guru, dia kembali ke tim dan melanjutkan latihan. Namun setelah kembali ke tim, Mei Ling di sebelahnya mendekat ke telinga Xia Qingsui dan bertanya dengan suara rendah. Xiao Sui, dari mana saja kamu? Kenapa kamu kembali dengan Shen Fan? Apakah kamu pergi keluar tadi untuk mencari Shen Fan? Xia Qingsui tahu kebiasaan Mei Ling yang suka bertanya, jadi apapun yang terjadi, dia tidak boleh mengatakan yang sebenarnya kepada Mei Ling. Jika tidak, Mei Ling akan bertanya terus-menerus dan terus bertanya sampai dia tahu segalanya. Oleh karena itu, Xia Qingsui memilih untuk memberikan jawaban sederhana dengan mengatakan bahwa dia baru saja pulang dan kebetulan pergi ke sekolah bersama, dan kemudian dia berhasil lolos begitu saja. Shen Fan yang mendengarkan di dekatnya tidak menyangka bahwa Xia Qingsui akan begitu bungkam pada saat kritis. Sepertinya apapun yang terjadi di masa depan, tidak ada yang akan tahu. Memikirkan hal ini, Shen Fan mengangguk dengan puas. Kemudian Shen Fan berpikir lagi bahwa dia sudah melakukan segalanya hari ini. Tunggu saja sampai aku pulang di malam hari dan masuk ke akunku di perangkat lunak, lalu saatnya menang tanpa usilnya. Semakin Shen Fan memikirkannya, semakin bahagia dia dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengalihkan perhatiannya ke Xia Qingsui di sebelahnya. Aku ingin mengobrol baik-baik dengan Xia Qingsui dari hati ke hati. Namun sebelum itu, Shen Fan tiba-tiba ingin menggenggam tangan Xia Qingsui lagi. Yang utama adalah rasanya sangat enak sehalus giok. Jadi, Shen Fan melirik tangan Xia Qingsui dan melihat bahwa itu tidak bergerak. Kemudian dia perlahan menggerakkan tangannya mendekat ke tangan kecil Xia Qingsui. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan mulai berkonsentrasi. Dalam sekejap, dia meraih. Xia Qingsui yang sedang bernyanyi tiba-tiba ketakutan oleh Shen Fan dan hampir saja kehilangan nada. Namun tangannya sudah digenggam oleh Shen Fan. Xia Qingsui masih sedikit tidak nyaman dengan tangannya yang tiba-tiba digenggam tanpa urusan yang penting. Jadi aku ingin menarik tanganku keluar. Namun, tangan besar Shen Fan masih sangat kuat sehingga untuk sesaat dia benar-benar memegang erat tangan kecil Xia Qingsui. Namun, keduanya sudah sangat akrab satu sama lain sehingga sisi ceria Xia Qingsui sudah terungkap pada Shen Fan. Oleh karena itu, Xia Qingsui dengan cepat menyingkirkan sedikit rasa malu itu. Tapi kita tidak boleh membiarkan Shen Fan berhasil seperti ini. Jadi Xia Qingsui sedikit mengangkat kepala kecilnya yang bangga. Kemudian dia menggunakan ibu jarinya yang terbuka untuk perlahan menggali punggung tangan Shen Fan bersiap untuk mulai mengerahkan kekuatan. Karena kuku Xia Qingsui sangat panjang, Shen Fan langsung merasakannya saat dia mengerahkan tenaga. Shen Fan yang masih merasa bangga menyipitkan matanya. Apa yang akan terjadi jika dia benar-benar melakukan itu? Untuk mengalihkan perhatian Xia Qingsui, Shen Fan dengan cepat mulai memuji Xia Qingsui di dalam hatinya. Istriku yang terbaik. Dia tutup mulut kepada sahabat-sahabatnya tentang apa yang terjadi barusan. Sue-sue kecilku pasti akan menjadi istri yang baik di masa depan. Aku akan benar-benar yakin ketika aku mempercayakan masalah penting apapun kepadanya. Ngomong-ngomong, ketika aku menghasilkan banyak uang di masa depan, aku akan segera pergi ke keluarga istriku untuk melamar pernikahan. Bahkan jika calon ayah mertuaku tidak menyukaiku, aku percaya istriku akan mendukungku. Dengan cara ini Shen Fan akhirnya mengalihkan perhatian Xia Qingsui melalui serangan suara pikiran yang berulang-ulang. Perlahan Shen Fan merasakan sakit di punggung tangannya sedikit mereda. Namun kuku Xia Qingsui masih berada di punggung tangannya dan dia mungkin akan menggali punggung tangannya dengan keras jika dia tidak puas. Itu persis seperti yang dipikirkan Shen Fan. Ketika Xia Qingsui mendengar pikiran batin Shen Fan dan benar-benar dipuji, dia merasa sangat bahagia. Namun ketika saya mendengar Shen Fan berbicara tentang menghasilkan uang, saya teringat perdagangan saham Shen Fan. Saya memikirkan pertanyaan ini sebelum makan malam. Bagaimana jika Shen Fan menjadi kaya dan tampan di masa depan? Apakah dia masih menyukai saya? Bahkan jika saya bergantung padanya, apakah dia akan tetap setia kepada saya? Tepat ketika dia memikirkan ini, Xia Qingsui mendengar Shen Fan mengatakan bahwa ayahnya tidak setuju. Kemudian aku langsung teringat wajah penyembuhan ayahku. Tidak peduli apa, aku tidak diizinkan memiliki pasangan jadi lebih baik aku tidak memikirkannya sekarang dan membicarakannya nanti. Alhasil, ketika Xia Qingsui memikirkan hal ini, dia lupa tentang tangan Shen Fan. Namun, untuk mencegah Xia Qingsui mengancamnya dengan kukunya, Shen Fan terus memikirkan cara untuk mengalihkan perhatian Xia Qingsui. Namun, pada saat ini Shen Fan tiba-tiba memikirkan sesuatu yang penting. Itu terjadi di kehidupan sebelumnya. Dalam beberapa hari ini, ayah Xia Qingsui mungkin gagal dalam bisnis. Dan ini adalah jenis yang akan membuatmu bangkrut. Ini adalah bencana terbesar yang pernah dialami keluarga Xia Qingsui. Sejak saat itu, suasana hati Xia Qingsui sangat tertekan. Dia yakin bahkan rumah yang dia tinggali mungkin akan dijual untuk membayar utang. Anehnya, dia dalam suasana hati yang baik. Peristiwa besar itu tidak hanya memengaruhi suasana hati Xia Qingsui tetapi juga studinya. Hingga ujian masuk perguruan tinggi, Xia Qingsui berkinerja buruk dan tidak masuk ke universitas yang ingin dia tuju. Alasan mengapa ayah Xia Qingsui gagal dalam bisnis sangat sederhana, dia ditipu. Ayah Xia Qingsui awalnya adalah pemilik perusahaan bahan bangunan kecil, dia punya sejumlah uang dan jaringan kontak yang luas.
Alhasil dalam beberapa hari ini, ayah Xia Kingsway mengenal sebuah perusahaan real estate yang mengaku berada di peringkat 10 besar di negara itu melalui koneksinya. Saya mengetahui bahwa perusahaan ini saat ini memiliki proyek besar dan sangat ingin mengajukan penawaran. Ayah Xia Kingsway segera menjadi iri dengan proyek yang sangat menggoda ini. Dia mulai memberikan hadiah dengan segala cara dan akhirnya mendapatkan sebuah proyek. Kemudian tepat ketika ayah Xia Kingsway dengan gembira menandatangani kontrak, membayar berbagai deposit, dan mulai membeli bahan-bahan. Kemudian datanglah kabar buruk. Ternyata perusahaan real estate itu adalah penipuan. Setelah mendapatkan uang, mereka meninggalkan perusahaan keesokan harinya. Alhasil, ayah Xia Kingsway tidak hanya gagal mendapatkan kembali hadiah yang telah ia beli, tetapi ia juga tidak dapat memenuhi kontrak yang ia tandatangani dengan perusahaan material dan hanya bisa membayar ganti rugi. Pada akhirnya, ayah Xia Kingsway dibebani dengan utang luar negeri lebih dari 500.000 yuan dan benar-benar bangkrut. Alasan mengapa Shen Fan tahu seluruh cerita itu sangat sederhana. Itu adalah akhir dari ayah Xia Kingsway yang tidak tahan lagi dengan tekanan dan hendak melompat dari gedung yang kemudian diketahui oleh semua orang di kota. Ketika Shen Fan memikirkan ini, dia berkeringat dingin. Untungnya aku memikirkannya tepat waktu. Aku harap setelah aku memberitahu Xia Kingsway dengan sepenuh hati, dia bisa menghentikan bencana ini tepat waktu. Namun Shen Fan masih sangat khawatir. Shen Fan tidak tahu hari yang tepat ayah Xia Kingsway ditipu. Dengan kata lain, sangat mungkin ayah Xia Kingsway telah ditipu 2 hari lalu atau sekarang. Namun apapun itu, lebih baik untuk memperbaiki situasi tepat waktu. Memikirkan hal ini, Shen Fan tidak berani membuang waktu lagi dan mulai berkomunikasi dengan Xia Kingsway melalui pikirannya. Oh iya, aku tiba-tiba ingat hal yang mengerikan. Ini tentang keluarga istriku. Xia Kingsway yang masih melamun tiba-tiba merasakan pupilnya mengecil setelah mendengar suara hati Shen Fan. Bab 50 mungkin inilah yang terjadi. Sungguh tragis. Ketika Xia Kingsway mendengar Shen Fan mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi di keluarganya, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Semua perhatiannya terfokus pada pikiran Shen Fan. Suasana hatiku tiba-tiba menjadi tegang. Alasannya sederhana, sejak Xia Kingsway bisa mendengar suara hati Shen Fan. Aku belum menyadari bahwa suara hati Shen Fan adalah kebohongan dan dia telah menipuku. Oleh karena itu, selama Shen Fan mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi di keluarganya, sesuatu pasti akan terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi di keluarga saya Shen Fan? Tolong beritahu saya dengan cepat, saya sangat cemas. Saat Xia Kingsway dengan cemas menunggu kata-kata Shen Fan selanjutnya, pikirannya mulai dipenuhi berbagai macam pikiran dan dia memikirkan segala macam bencana. Shen Fan juga mendapati bahwa Xia Kingsway berhenti berbicara dan tetap diam. Mengetahui bahwa Xia Kingsway mendengarkan dengan seksama, dia ingin melanjutkan. Namun pada saat ini Wang Xiaoming tiba-tiba meraih dan menarik Shen Fan. Ayo Shen Fan, ikut aku ke kamar mandi, aku sudah tidak tahan lagi. Shen Fan terkejut oleh tarikan Wang Xiaoming. Ketika dia sadar, dia menyadari bahwa itu sudah waktunya istirahat. Ketika dia mendengar bahwa Wang Xiaoming benar-benar memintanya untuk menemaninya ke toilet, dia terdiam. Tidak bisakah kamu pergi sendiri? Kamu sudah dewasa, apa kamu ingin aku membersihkan pantatmu? Oh ayo pergi Wang Xiaoming berkata sambil menyeret Shen Fan pergi. Faktanya ini juga kebiasaan Wang Xiaoming, dia harus menyeret Shen Fan bersamanya setiap kali dia pergi ke toilet. Tapi sekarang orang yang paling tertekan adalah Xia Kingsway. Aku sedang mendengarkan dengan saksama pikiran Shen Fan tetapi Wang Xiaoming keluar untuk menggangguku. Xia Kingsway menghentakkan kakinya dengan marah tetapi tidak berani mengatakan apapun. Dia pasti telah mendengarkan pikiran batin Shen Fan. Jadi, menyaksikan Shen Fan dan Wang Xiaoming menghilang, Xia Kingsway merasa cemas seperti semut di atas wajan panas. Aku semakin banyak berpikir dan memikirkan segala macam bencana lagi. Setelah Shen Fan diseret ke toilet oleh Wang Xiaoming, Wang Xiaoming mengatakan yang sebenarnya. Dia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sekitar, lalu mendekati Shen Fan dan berbicara dengan suara pelan. Ikut aku ke warnet setelah sekolah untuk bermain game. Aku belum masuk ke akun gameku selama 2 hari. Jika aku tidak berlatih sekarang, itu akan sia-sia. Shen Fan melambaikan tangannya dengan cepat ketika mendengar ini. Dia sama sekali tidak tertarik dengan game itu. Tidak, aku masih harus pulang dengan Xia Kingsway. Kenapa kita tidak membiarkan Mei Ling dan yang lainnya kembali saja? Ada sebuah warnet baru yang menawarkan tarif khusus $1 per jam tanpa batas waktu. Tidak, aku benar-benar tidak ingin pergi, kata Shen Fan saat dia hendak keluar. Tetapi ketika dia sudah setengah jalan, pupil matanya tiba-tiba mengecil seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Warnet yang baru dibuka itu. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, aku dan Wang Xiaoming pergi ke warnet yang baru dibuka pada malam hari hanya untuk diskon. Alhasil, apakah polisi mengetahui bahwa aku adalah seorang pelajar? Kemudian keesokan paginya untuk mendidik siswa agar tidak pergi ke warung internet, petugas polisi datang ke sekolah untuk berkomunikasi. Alhasil, pagi-pagi sekali Wang Xiaoming dan saya membuat pengumuman besar di sekolah. Kejadian ini membuat orang tua saya khawatir dan membuat mereka sangat marah.
Ini adalah pengalaman Shen Fan yang paling disesalkan di sebuah warnet. Sejak saat itu jangankan aku, bahkan Wang Xiaoming yang sering online jarang pergi ke warnet. Jadi ketika Shen Fan memikirkan hal ini, dia dengan cepat berbalik dan meraih kerah Wang Xiaoming. Matanya terbuka lebar bukan karena keganasan tetapi karena ketakutan. Ini membuat Wang Xiaoming ketakutan setengah mati. Shen Fan, apa yang terjadi? Jangan membuatku takut. Namun, Shen Fan mengabaikan semua itu. Apa nama warung internet yang baru dibuka yang kamu sebutkan itu? Sepertinya namanya The Return of the King, atau semacamnya. Oh, itu yang setelah memasuki jalan barat, kata Wang Xiaoming tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Ada apa Shen Fan? Apa kamu berubah pikiran? Setelah mendengar ini, Shen Fan benar-benar yakin dan kemudian melepaskan Wang Xiaoming. Aku berubah pikiran, kau tahu apa yang kudengar ketika aku keluar siang ini? Apa tidak ada diskon? Ketika Shen Fan mendengar bahwa Wang Xiaoming masih memikirkan diskon, dia speechless. Aku melewati beberapa petugas polisi dan mendengar mereka mendiskusikan penertiban kafe internet baru setiap malam beberapa hari terakhir ini. Apa kau mengerti sekarang? Jika kamu berani pergi, aku jamin kamu akan mati. Setelah Shen Fan selesai berbicara, Wang Xiaoming segera menunjukkan ekspresi tidak percaya. Namun kemudian dia melihat ekspresi serius Shen Fan dan tahu bahwa dia tidak berbohong padanya. Jadi Wang Xiaoming harus mempercayainya dan segera berkeringat dingin. Ya ampun, kota ini melarang siswa pergi ke warnet. Jika kita ketahuan, itu akan mengerikan. Tentu saja tidak. Sebaiknya kamu diam saja akhir-akhir ini.